Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Heditan di Pipzilla TV Channel, channel edukasi forex trading terbaik dan juga selalu update membahas berita-berita terkini yang akan mempengaruhi harga gold dan juga forex. Oke, sekarang kita akan bahas berita yang lagi booming-boomingnya ya teman-teman, yaitu berita tentang perang antara Rusia dengan Ukraina. Dan seperti yang teman-teman tahu, ini bukan cuma berita yang berita kecil. Ini sebenarnya ada berita yang besar banget ya. Karena kalau teman-teman lihat sendiri di grafik, harga gold itu benar-benar berubah banget karena berita ini teman-teman. Ya, dan juga bukan cuma gold tapi juga forex pun terdampak teman-teman. Ya. Kalau misalnya teman-teman tanya dampaknya seserius apa, ya memang berita ini bisa menuntun kita ke perang dunia ketiga yang pastinya kita nggak inginkan banget ya. Jadi bukan cuma di market kerasanya teman-teman, tapi sampai ke kita. Yang pastinya kita harapkan supaya nggak terjadi hal seperti itu ya teman-teman. Tapi kita akan bahas berita ini, kenapa akan terjadi dan prediksinya seperti apa. Lalu kita akan analisa di market ya teman-teman. Oke, kita akan langsung menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini dari CNN News ya teman-teman. Teman-teman bisa baca di sini ada Russia launches military attack to Ukraine with reports of explosion and troops crossing border. Jadi bisa dibilang memang tanggal di 24 Februari atau kemarin banget Rusia sudah melancarkan military attack ke Ukraina teman-teman. Jadi bisa disebut ini udah bukan cuman bacot-bacot lagi ya teman-teman, tapi ini udah mulai tembak-tembakan teman-teman. Dan juga kalau saya cek beritanya teman-teman, di sini ada yang sampai meninggal sekitar 40 orang teman-teman, dan juga puluhan lainnya itu luka-luka. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada gambar explosion-nya, jadi ini bukan main-main ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat lebih detailnya di video ini bisa dilihat di sini ya. Long anticipated attack on Ukraine, striking military posts across the country. An unprovoked war in Europe is now underway. The assault began with an angry message from President Vladimir Putin, broadcast to the Мною принято решение Луганской Народной Республики. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевской Руси. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya tadi di beritanya. Memang Presiden Vladimir Putin sudah mengumumkan ya bahwa dia akan melakukan military force attack ke Ukraina teman-teman. Jadi bisa dilihat ini benar-benar sudah terjadi dan juga memang udah komitmen Putin ya untuk melakukan penyerangan ini. Nah kalau misalnya ditanya teman-teman, nah sebenarnya kenapa sih si Rusia ini melakukan penyerangan kepada Ukraina? Jadi kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya konflik ini itu bukan baru terjadi sekarang. Memang konflik ini sudah terjadi sejak lama. Kalau teman-teman lihat di sini, Crimea ini sebenarnya adalah punya Ukraina ya teman-teman. Tapi Rusia udah menganeksasi atau merebut Crimea itu di tahun 2014 teman-teman. Dan juga kalau teman-teman lihat, yang mana sih yang sekarang Rusia serang? Yang Rusia serang sekarang itu adalah Donetsk dan juga Luhansk ya, bacanya mungkin Luhansk ya. Ya, di sini Rusia melakukan penyerangan ke area sini teman-teman. Oke, jadi memang sedikit demi sedikit bagian dari Ukraina mulai dicaplok oleh Rusia. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa sih Rusia melakukan penyerangan ini, sebenarnya memang ini disebabkan karena kalau teman-teman tahu, Ukraina itu mulai dekat dengan negara-negara di Eropa Barat ya. Nah, karena kedekatan itu teman-teman, jadi Rusia itu udah mulai khawatir. Karena kalau teman-teman lihat di sini kan Ukraina ini bersebelahan banget sama Rusia ya. Artinya kalau misalnya Ukraina itu bergabung dengan Eropa Barat, artinya bisa dibilang Ukraina menjadi musuhnya Rusia. Dan kalau Ukraina menjadi musuhnya Rusia, itu artinya seperti ada musuh di lehernya sendiri teman-teman. Rusia bisa diserang kapanpun aja tanpa dia tahu. Nah jadi itu adalah concern kenapa Rusia benar-benar tidak mau Ukraina itu sampai bergabung dengan NATO atau ke bagian kubu Eropa Barat. Karena memang sebelumnya itu berdasarkan sejarah ya teman-teman, Ukraina itu dulu tuh memang masuk ke Rusia ya dulu. Waktu zamannya masih di Uni Soviet, Ukraina itu masih bagian dari Rusia.
Nah, jadi kalau sekarang akhirnya Ukraina malah memisahkan diri dan bergabung dengan Eropa Barat, ini sama saja pertahanan Rusia itu semakin terancam ya. Jadi disinilah kenapa Rusia melakukan hal ini. Ya, nah mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya kenapa sih Putin sebodoh itu ya melakukan penyerangan ini? Apa nggak takut dilakukan sanksi oleh negara-negara Eropa Barat gitu? Karena kalau misalnya dilakukan sanksi ataupun dimusuhi sama mereka, jelas Rusia akan sulit untuk menang, teman-teman. Nah mungkin biar teman-teman tahu ya. Jadi ini tuh kasus ini nggak sesimpel itu, teman-teman. Jadi kenapa Rusia melakukan penyerangan pun itu karena di daerah-daerah ini ya, Crimea, ini Donetsk dan juga Luhansk itu banyak banget yang pro dengan Rusia di sini ya. Jadi di sini tuh adalah orang-orang yang banyak separatis yang ingin bergabung dengan Rusia. Jadi ketika Rusia melakukan penyerangan pun itu nggak bener-bener kayak perang banget gitu, karena warganya memang ingin bergabung dengan Rusia juga, teman-teman. Mayoritas lah. Makanya Rusia benar-benar tidak mau melewatkan kesempatan ini, makanya tetap aja diserang, teman-teman. Nah sekarang apa sih dampaknya penyerangan Rusia ini terhadap kita sih, terhadap market kita ya? Selain kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga ya, teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini ini adalah grafik oil ya. Jadi yang benar-benar kedampak itu kemarin itu adalah emas dan juga oil ya. Dimana oil tiba-tiba naik pesat ya teman-teman. Kenapa bisa naik pesat? Ya karena memang Rusia itu salah satu penghasil gas alam terbesar, teman-teman. Penghasil oil terbesar. Jadi kalau misalnya memang tiba-tiba Rusia melakukan penyerangan, itu kan artinya pasokan oil itu pasti akan berkurang. Pasti bakal banyak krisis oil ya teman-teman. Nah makanya ini yang terjadi, teman-teman. Akhirnya dia naik pesat, teman-teman. Ini bukan cuman berdampak pada oil ya, tapi juga berdampak pada emas. Jadi kalau teman-teman lihat nih di sini SAU USD ya. Kita akan cari. Nah, kalau teman-teman lihat, nah di sini juga emas sempat naik ini sekitar kurang lebih di 900 pips ya, teman-teman. Ini kencang banget, teman-teman. Ini jarang-jarang gold bisa naik sampai 900 pips. Biasanya maksimal itu ada di 600 pips. Nah, tetapi teman-teman, kalau teman-teman lihat dia akhirnya jatuh juga ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih harganya bisa jatuh? Dan teman-teman kalau lihat oil kan juga tadi jatuh ya. Kalau teman-teman lihat tadi harga oil sempat jatuh juga sama kayak emas. Nah, apa sih yang menyebabkan harganya jatuh? Nah, kalau teman-teman lihat di sini Rusia pounds Ukraine as United States and European sanction amount. Jadi memang akhirnya United States melakukan sanksi kepada Rusia ya. Nah, jadi sanksi yang udah diterapkan itu adalah cut off key Russian banks and government itself from markets abroad. Jadi kalau misalnya Rusia ingin melakukan perdagangan dengan luar negeri itu akan jadi susah, teman-teman. Ya. Nah makanya, karena itu teman-teman, jadi orang-orang itu yang sebelumnya panik, karena kalau misalnya Rusia sama Ukraina perang, dan itu akan menuntun kita ke perang dunia ketiga ya teman-teman, orang-orang pasti akan menyelamatkan diri dengan membelanjakan asetnya ke safe haven. Karena kalau misalnya di saham, dan juga yang lain-lain itu pasti akan turun teman-teman. Ya, kenapa turun ya? Karena kan pasti ekonomi akan melemah karena perang. Jadi paling aman itu kita save di safe haven seperti emas. Jadi bisa dibilang orang-orang mulai kepercayaannya mulai meningkat lagi gitu, karena akhirnya United States itu akhirnya berani untuk melakukan tindak terhadap Rusia walaupun hanya sebatas sanksi ya. Cuma ya itulah yang menyebabkan akhirnya harganya mulai turun kembali nih teman-teman. Turunnya juga nggak kalah jauh ya, ini lebih jauh lagi teman-teman, bahkan ini sampai 1000 pips ya. Ini gila banget sih teman-teman. Memang ini naik turunnya hanya dalam satu hari loh teman-teman. Naik 900 pips, turun 1000 pips. Lalu dia naik lagi teman-teman sekitar 500 pips. Ini gila banget. Nah, memang ini lagi seru-serunya ya, kita masih harus ikuti newsnya Ukraina melawan Rusia, dan juga kita harus lihat kedepannya gimana respon dari NATO dan juga pokoknya negara-negara di Eropa Barat terhadap perang ini. Kalau mereka diem saja, ini pasti harga gold akan naik terus teman-teman. Tapi kalau misalnya kepercayaan atau tiba-tiba Ukraina dengan Rusia mulai berdamai, ini kemungkinan besar gold akan turun ya teman-teman. Jadi memang kita masih harus menunggu kabar terbarunya ya, karena benar-benar susah sekali diprediksi. Tapi kalau berdasarkan analisis teknikal, ini kan udah turun jauh banget ya teman-teman. Kemungkinan dia memang masih akan melanjutkan penurunannya lagi teman-teman, sebelum dia melanjutkan ke atas. Jangka panjangnya itu memang harusnya ke atas teman-teman, untuk analisis XAU sendiri ya, karena kalau dilihat kan sekarang lagi perang ya. Akan aneh banget kalau dia harganya turun terus. Orang-orang tuh pasti akan berbondong-bondong beli emas ya. Jadi kemungkinan dia akan bisa turun sampai ke level ini teman-teman. Ya, saya akan coba buat dulu supportnya di daerah sini. Nah, daerah sini ya teman-teman supportnya.
kemungkinan besar harga juga akan turun ke daerah sini dulu, baru dia naik tinggi ke atas, teman-teman. Ya, karena harga di sini bisa dibilang udah cukup murah ya, teman-teman. Makanya banyak banget yang melakukan pembelian nih. Kalau teman-teman lihat di sini ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali jedukan, bahkan yang kelima kali pun yang ini super tajam, ini selalu berhenti di daerah 1890 sampai ke daerah 1880-an ya, teman-teman. Intinya sih di daerah-daerah sini nih, teman-teman. Jadi kalau saran saya nih, teman-teman, misalnya teman-teman masih takut untuk melakukan pembelian ataupun melakukan sell di gold ini, ya saran saya lebih baik menunggu probabilitas yang lebih tinggi, teman-teman. Yaitu kalau misalnya kita mau beli, ya mendingan tunggu di daerah sini, teman-teman, daerah support yang kuat sekali. Soalnya sekarang itu kita nggak tahu apakah dia bisa naik kenceng sekali atau turun kenceng sekali, teman-teman. Ini memang agak horor ya kalau teman-teman lihat hasil yang terjadi di hari sebelumnya, karena ini benar-benar unpredictable, teman-teman. Udah naik tinggi, tiba-tiba turun lagi tinggi. Ini nggak seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya itu kalau udah naik tinggi, dia udah susah turunnya lagi, teman-teman. Bahkan ke supportnya, kayak misalnya yang sebelumnya ya, tanggal 14 sampai 15 Februari. Ini dia udah naik tinggi segini, kurang lebih ini sekitar 60 pips ya, teman-teman, 60 pips. Tapi turunnya ya paling hanya sekitar berapa nih? 30 pips, 40 pips, teman-teman. Jadi dia intinya masih naik. Tapi kalau yang ini bener-bener turunnya gila, teman-teman. Ya, ini karena bener-bener lagi ada perang nih antara Eropa Barat dengan juga si Rusia nih. Tinggal kita lihat nih siapa yang akan lebih dominan. Kalau misalnya memang perang ini akan berlanjut, wah pokoknya kemungkinan besar gold akan naik. Tapi kalau misalnya berdamai, dia kemungkinan besar akan turun. Tapi teman-teman, sekali lagi karena ini sebenarnya kan udah mulai tembak-tembakan, udah mulai perang. Jadi seharusnya memang jangka panjangnya itu gold masih akan tetap naik ya. Orang-orang akan mempertimbangkan untuk menyimpan aset mereka di dalam safe haven dibandingkan ke saham maupun ke produk investasi lainnya, teman-teman. Nah, jadi itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, karena kalau misalnya teman-teman mau nge-short ataupun mau nge-sell, itu bisa banget boleh, tapi jangka pendek aja, teman-teman. Jangka panjangnya tetap saya sarankan untuk buy, karena kemungkinan besar harga akan terus naik, teman-teman, walaupun perlahan. Oke, nah mungkin sekian dulu ya, teman-teman, untuk analisa XAU ke depannya. Nanti kalau misalnya ada news-news yang terbaru lagi, kita akan bahas lagi di YouTube ini. Dan makanya teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, gue Henditan dan gue pamit dulu. Tipzilla Traders, let's get to it. Goodbye.